Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rea Dwi Wirdiningsih Irwinsyah, NIM 2018 105 103 11003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam perspektif filosofi of economic system kapitalis. Ibnu Khaldun merupakan salah satu dan banyak tokoh ekonomi Islam yang mempunyai peran yang sangat vital terhadap perkembangan ekonomi Islam hingga saat ini. Beliau merupakan tokoh pemikir yang mahir dalam berbagai bidang kajian, baik politik, sosial, filsafat, sejarah, maupun ekonomi itu sendiri. Beliau memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami, atau biasa kita ketahui dengan Ibnu Khaldun. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Ia bergelar Waliuddin yang merupakan gelar yang diberikan sewaktu Ibnu Khaldun memangku jabatan hakim atau qadli di Mesir. Ibnu Khaldun sudah hidup dalam komunitas kelas atas. Ia berasal dari keluarga Arab Spanyol yang jejak keturunannya bisa ditelusuri sampai pada sebuah suku di Hadramaut, Yaman. Pada tahun 1352 Masehi, ia sudah menjadi Master of the Cell dan memulai karir politiknya yang berlanjut hingga 1357 Masehi. Ibnu Khaldun hijrah ke Tunisia untuk menimba ilmu agama, fisika, hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia. Ia pergi berguru kepada berbagai ulama besar seperti Abu Abdillah Muhammad ibnu Al-Arabi Al-Hasyairi, Abu Al-Abbas Ahmad ibnu Al-Qusor, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad ibnu Ibrahim Al-Abili guna mempelajari ilmu pengetahuan seperti bahasa Arab, hadis, fikih, teologi, logika, ilmu kalam, matematika, dan astronomi. Ibnu Khaldun menekuni karirnya dalam bidang tulis-menulis semenjak masa mudanya, pada saat ia masih menuntut ilmu pengetahuan dan kemudian dilanjutkan ketika ia aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Karya-karya Ibnu Khaldun termasuk karya-karya yang monumental. Karya Ibnu Khaldun yang terkenal pertama adalah Kitab Muqaddimah yang merupakan buku pertama dari Kitab Al-Ibar yang terdiri dari bagian Muqaddimah atau pengantar yang mengandung tema tentang gejala-gejala sosial dan sejarahnya. Dari buku inilah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Ibnu Khaldun membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonomi. Berikut beberapa pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi, antara lain teori produksi. Di dalam teori produksi terdapat beberapa poin. Yang pertama, tabiat manusia dari produksi. Manusia dapat dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upaya mencari penghidupan dan perhatiannya pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana-sarana kehidupan. Faktor utama produksi adalah tenaga kerja manusia, dan laba produksi adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia tersebut. Yang kedua adalah organisasi sosial dan produksi. Manusia tidak dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Melalui modal dan keterampilannya, operasi produksi yang paling sederhana, masyarakat kerjasama dari banyak orang dan latar belakang teknis dari keseluruhan peradaban. Organisasi sosial dari tenaga kerja ini harus dilakukan melalui spesialisasi yang lebih tinggi dari pekerja. Hanya melalui spesialisasi dan pengulangan operasi-operasi sederhanalah orang menjadi terampil dan dapat memproduksi barang dan jasa yang bermutu, baik dengan kecepatan yang baik pula. Dan yang ketiga adalah organisasi internasional dari produksi. Pembagian kerja internasional ini tidak didasarkan kepada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, melainkan didasari oleh keterampilan penduduk setempat. Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja adalah faktor utama. Semakin banyak populasi yang aktif, semakin banyak pula produksinya. Semakin tinggi tingkat kemakmuran, maka semakin tinggi pula permintaan penduduk terhadap barang dan jasa. Dapat diuraikan,
Teori Ibnu Khaldun menunjukkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan akan menciptakan penawarannya sendiri. Lalu, teori selanjutnya adalah teori nilai, teori uang, dan teori harga. Yang pertama, teori nilai. Kekayaan suatu bangsa tidak dinilai dari seberapa banyak uang yang dimiliki, akan tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca pembayaran. Yang kedua, teori uang. Ibnu Khaldun pernah menulis sebagai berikut. Sesudah demikian, Allah telah menjadikan pula dua barang galian yang berharga, ialah emas dan perak menjadi bernilai di dalam perhubungan ekonomi. Keduanya menurut kebiasaan menjadi alat perhubungan dan alat simpanan bagi penduduk dunia. Jika terjadi alat perhubungan dengan yang lainnya pada beberapa waktu, maka tujuan yang utama tetap untuk memiliki kedua benda itu di dalam peredaran harga-harga pasar, karena keduanya terjauh dari pasar itu. Dua barang tersebut nantinya yang akan mengambil tempat terpenting di dalam dunia perekonomian. Sewaktu emas dan perak baru merupakan dinar dan dirham. Dalam zaman baru, emas dan perak akan menempati tempatnya atau ukuran nilai. Ketiga, teori harga. Penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya, penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Tingkat harga yang stabil dengan biaya hidup yang relatif rendah menjadi pilihan bagi masyarakat dengan sudut pandang pertumbuhan dan keadilan dalam perbandingan masa inflasi dan deflasi. Menurut Ibnu Khaldun, permintaan tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, dan kemampuan teknik, serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan, itu semua faktor yang menetapkan penawaran. Lalu, teori distribusi. Menurut Ibnu Khaldun, harga suatu produk terdiri dari 3 unsur. Pertama, gaji. Gaji adalah imbalan jasa bagi produsen. Gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang. Namun, harga tenaga kerja ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Semakin besar gaji yang diperoleh, niscaya semakin menguat pula daya beli yang dimiliki. Yang kedua adalah laba. Laba adalah peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Bagi Ibnu Khaldun, hakikat perdagangan adalah membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Dalam sistem global, menggunakan prinsip modal sekecil mungkin dengan hasil laba sebesar mungkin. Yang ketiga, pajak. Jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk, dan pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar. Semakin banyak produk-produk tersebut diminati, semakin besar pula pajak yang dikenakan. Yang terakhir adalah teori siklus yang mempunyai 2 poin. Pertama, siklus populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak pula produksinya. Populasi sendiri ditentukan oleh produksi. Maka, semakin besar produksi, permintaan terhadap tenaga kerja di pasar meningkat. Akibatnya, terdapat suatu proses kumulatif dari pertumbuhan populasi dan produksi. Pertumbuhan ekonomi menentukan pertumbuhan populasi dan sebaliknya. Yang kedua, siklus keuangan publik. Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran publik sangat penting. Dengan pengeluaran negara, produksi menjadi meningkat dan pajak negara membuat produksi menjadi lesu. Perekonomian yang makmur di suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah. Karena rakyat yang mendapatkan perlakuan tidak adil dalam kemakmuran akan mengurangi keinginan mereka untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam perspektif filosofi sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Ekonomi kapitalis memiliki 2 prinsip dasar, yaitu pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan, dan kedua, kebebasan ekonomi dan persaingan.
Wacana ekonomi Islam yang muncul belakangan setelah kapitalisme dan sosialisme tampak sangat mengedepankan sisi etika yang didasarkan pada ajaran Islam. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun yang telah dituangkan menjadi buku Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun sering sekali secara eksplisit maupun implisit mengkritik perilaku bermewah-mewahan suatu masyarakat yang telah mau sebagai titik balik merosotnya kehidupan ekonomi suatu masyarakat atau peradaban hingga menuju keruntuhannya. Secara garis besar, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dapat disistematikan bahwa titik tolak pemikiran ekonomi dapat dilihat dari pernyataannya bahwa perbedaan hal ihwal penduduk adalah akibat dari perbedaan cara mereka memperoleh kehidupan. Ibnu Khaldun memperlihatkan signifikansi ekonomi bagi perkembangan sejarah. Hal ini terlihat jelas dengan pernyataannya bahwa manusia hidup bermasyarakat hanyalah untuk saling membantu di dalam memperoleh penghidupan dan untuk membantu kebutuhan hidup yang sederhana sebelum mereka mencari kebutuhan yang lebih tinggi. Dalam hal sistem ekonomi kapitalis dipengaruhi semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas, tidak hanya bersifat aplikatif. Falsafah yang berbeda ini dibangun dengan tujuan, norma, dan prinsip-prinsip yang berbeda. Dari falsafah dapat dilihat tujuan ekonomi kapitalis hanya sekedar pertumbuhan ekonomi. Asumsinya, dengan pertumbuhan ekonomi setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi demi tercapainya kepuasan individu.